Oke teman-teman, ini kita sedikit berpindah ke bagian bawah ya. Ini udah super dekat sama lautan. Tadi di sana kita belum sempat menjelaskan tentang kursi apa tadi Om namanya? Karang kursi. Karang kursi. Iya. Kursi karang yang tadi mau nyebutnya. Kalau bisa kalian coba bisa di panning ke sana nggak? Lah, mungkin kalau itu kelihatan dari video kalian ya seperti bisa kalian lihat sedang ada orang yang bertapa juga di lagi ritual juga. Ya benar-benar kusyuk ya kalau bisa dibilang ketika udah di sana sendiri. Tapi waktu itu kursi karang ini dipergunakan oleh presiden pertama kita ya, Om, ya, untuk menjalin komunikasi dengan Gusti Kanjeng Ratu Kencana Sari atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Jadi tahun 60-an Mas, tahun 50 tahun 60-an itu presiden pertama kita Bapak Insinyur Soekarno itu kalau ingin berjumpa salah satunya dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul di sini. ya. Dan di tahun 60-an ini pula beliau juga yang merancang salah satu hotel legendaris yang ada di sini. Tempat di mana lukisan itu berada? Iya, di salah satu kamar 308. Mungkin kayak yang kamar yang ada itu dikhususkan karena cerita yang sebelumnya ada di sini mungkin ya Om ya. Jadi hotel ini sebenarnya diawali ya waktu itu dapat dana hibah dari rampasan perang dari Nippon dari Jepang. Jadi pemerintah Jepang waktu itu kekaisaran Jepang kan merasa bersalah telah menduduki dan menjajah Indonesia selama 3,5 tahun ya. Dari itu kemudian ingin memberikan hadiah uang Mas, berapa juta yen gitu. Tapi oleh Presiden Soekarno waktu itu kalau dikasih uang nanti kan cuma sebentar, uangnya habis. Beliau ingin dibuatkan bangunan monumen sehingga waktu itu disetujui untuk membuat beberapa hotel-hotel besar. Kalau di Jogja yang ada di Jalan Solo dekat mall itu, kemudian di Bundaran Jakarta yang terkenal salah satunya di sini Mas. Dan dari 3 bangunan ini kalau kita lihat kan arsitekturnya sama. Iya sih hampir-hampir sama ya. Kan? Jadi itu dibangun dimulai tahun 62 dan selesai tahun 65. Dan dinamakan seperti nama lautan karena nanti juga ada satu tempat yang dipergunakan beliau untuk bertemu langsung dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Di dalam kamar itu kan? Di dalam kamar itu. Jadi itu didedikasikan lah Mas. Jadi tentang simpang siur berita yang sering kita baca di internet atau sering muncul di televisi itu mungkin bisa diamini benar adanya mungkin ya? Demikian ya. Dan sampai hari ini sebenarnya masih dipergunakan untuk ritual tertentu. Ini kami sebenarnya diperbolehkan untuk ke sana. Cuma kalau mau meliput di dalam kamarnya tidak boleh karena privacy. Dan kita harus menghargai itu atas kerendahan hati kami. Akhirnya bisa kita ceritakan di sini. Ya. Iya Mas ya. Ya mungkin ini sedikit cerita tentang kursi apa tadi namanya? Kursi karang. Karang kursi. Balik-balik tuh. Mungkin habis ini kita sekaligus jalan ke tempat terakhir mungkin spot terakhir ini. Spot terakhir yang ada di sini. Jadi sebelum kita akan ziarah ini jadi di sini juga ada kamarnya Mas. Oh ada kamarnya juga. Ya nanti kita akan kunjungi yang terakhir. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga. Terus di sini juga tidak lepas dari patilasan dari para wali Allah yang waktu itu menyebarkan syiar agama Islam di kawasan Pelabuhan Ratu ini. Jadi ini masih ada darah keturunan dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kamarnya di mana Om ya? Kok dari tadi jauh nggak? Di atas. Di tempat warga-warga tadi itu? Di sana. Jadi sama Mas kesetannya, hampir sama seperti di 308. Ya Om sambil jalan aja. Kita lihat ke sana Mas, karena ini ada sumur 7. Sumur 7. Apa artinya? Apakah benar berbentuk sumur? Ya, dan jumlahnya ada 7 dan ini menjadi awal dari penamaan Pantai Karanghawu. Hawu itu kan tadi sudah dijawab, sudah kita jelaskan bahwa artinya sini aja. Tunggu. Semuanya, sekarang kita sudah berada di Sumur Pitu. Sumur Pitu. Sumur. Di mana sumurnya? Tapi kok nggak kelihatan sumurnya. Tapi mungkin bisa sumur di sini bukan berarti harus diartikan sumur yang bentuknya seperti ada bulatan-bulatannya seperti itu ya. Benar-benar sumur yang alami di sini. Pada bahasa semua. Ya, kalau sumur di sini itu sebenarnya seperti bentukan dari karang. Ya. Nah, tadi kita lihat di situ ada seperti lubang turun ke bawah ya Mas itu, nyiplak gitu. Dan di sini jumlahnya ada 7. Dan diyakini tempat ini untuk menetralkan dan penyembuhan baik penyakit medis ataupun non medis Mas.
Enteng jodoh juga katanya iya kan? Ya salah satunya itu. Jadi 7 ini sebenarnya fungsinya sendiri berbeda-beda. Dan 7 juga bisa diartikan pitu dalam bahasa Jawa, yang mana artinya adalah pitulungan. Jadi untuk pertolongan gitu. Tapi kayak teman-teman semua mungkin kan nggak tahu, nanti kalian bisa ambil stok sup di sini. Ini kayak kelihatannya kan cuma cetek, tapi ini dalam banget. Ya, istilah sumur ya, benar-benar sumur lah di sini. Iya. Dan ini airnya ada 7 itu juga bisa dipergunakan untuk macam-macam. Iya, contohnya? Ini contohnya untuk pengobatan. Kemudian untuk kalau itu loh Mas, tabisan. Oh iya. Terus juga untuk kalau sebelum menjadi manten tuh ada disiram-siraman untuk mandi dulu juga bisa. Biasanya ngambil dari sini. Ya, salah satunya dari sini, dan airnya di sini tidak semuanya asin, tapi lebih ke payau. Karena sudah tertampung kan, ada kena air hujan, tak macam-macam gitu. Beneran jernih ya Om ya airnya? Ya? Iya, berjernih. Dan ini tepat kita duduk ini sebenarnya di bawah ini juga dalam ini Mas. Iya dalam. Sumur ya. Nggak kelihatan dasarnya kok. Om, tapi kalau pitu sumur ini dari lamanya masa itu dulu pernah digunakan tempat untuk apa? Atau memang hanya dari dulu menjadi kepercayaan warga sekitar untuk ya masing-masing sumur punya manfaatnya sendiri-sendiri, atau pernah ada kejadian bersejarah di sini? Iya, ini memang salah satunya dipergunakan oleh presiden pertama kita dahulu. Jadi sebelum laku ritual di Karangkursi, beliau juga menyempatkan untuk siraman di sini, Mas. Jadi untuk topo kumkum, untuk berendam di sebelah sana. Salah satunya itu. Kemudian kalau mau ini Mas, pemilihan kayak pilkada, caleg atau apa, juga beberapa orang ngalap berkahnya juga di sini. Jadi rame ya bawaan ya. Terus enteng jojo ya, yang saya lihat juga banyak yang kena guna-guna santet, kemudian kayak ilmu-ilmu hitam, atau yang ingin melepas kemampuannya itu juga di sini, kayak ritual, kemudian juga ruatan itu di sini juga Mas. Jadi karena energi air itu menetralkan. Iya, ketika sesuai itu apa ya? Isu-isu seperti pantai selatan tempatnya ngelarung ya, kalau kamu ngebuang bisa di sini juga ya, langsung diambil. Salah satunya ngelepas gitu. Wih. Jadi ini kalau kita lihat itu karangnya sendiri bentuknya seperti lingkaran, dia turun ke bawah. Jadi saat ada tekanan air laut datang, itu akan muncrat ini, jadi akan nyembur gitu. Karena memang seperti sumur bentuknya itu. Betul. Iya. Palung-palung mini lah ya, Mas. Ya, boleh dibilang demikian. Dan jumlahnya memang ada 7. Ada di bagian mana-mana ini Mas, ya termasuk di sini. Salah satunya itu juga kalau mungkin bisa dilihat yang sebelah sana. Mungkin kalau kalian ini pernah lihat foto-foto tempat liburan di luar negeri itu sebenarnya juga ada yang kayak gini. Ada, ya. Tapi orang Indonesia kan nggak tahu nih, aku aja baru tahu sekarang ini gitu. Iya, benar. Kapan-kapan aku kesini mau nyemplung aku. Ya, sebenarnya kita nggak bawa ganti sih. Iya, gara-gara nggak bawa. Saya mau kesini. Justru ini malah berkah loh Mas. Surprise. Tidak, ya kurang lebihnya demikian sih Mas ya. Jadi setelah ini kita akan ke kamar itu. Ya, nanti kita akan ke sana. Kita juga di situ ada di makom kan, yang makom itu dalam arti petilasan juga. Oke Om, ini sedikit aja buat jaga-jaga, misal nanti kita tidak bisa masuk ke sana. Sebetulnya di kamar itu tuh ada cerita apa? Sekalian kita cerita di sini. Iya, jadi ada makom ya. Dalam ini makom itu petilasan dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul, dan salah satu abdi kinasti beliau yaitu Nyai Ibu Mayang Sari. Dan nanti ada juga foto-foto beliau yang ada di situ, termasuk Ibu Dewi Lanjar juga. Terus petilasan-petilasan, jadi salah satu wali Allah yang dulu syiar agama Islam di sini juga ada di situ, Mas. Jadi kalau definisi petilasan itu berarti kan orang itu pernah ada di situ gitu ya? Iya, jadi tilas, jadi peninggalan beliau. Jadi kalau petilasan Ibu Kanjeng Pantai Selatan ada di atas sana, berarti ya beliau memang benar adanya pernah menginjakkan kakinya di sini. Ya. Gitu teman-teman semua. Ini jaga-jaga aja misalnya nanti kita nggak bisa masuk karena ini kan mendekati jam-jam maghrib, takutnya digunakan untuk beribadah juga. Jadi ya itu ceritanya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya Om ya, perjalanan di Pantai Karanghawu ini. Nggak banyak spot yang bisa kita telusuri lebih banyak lagi karena emang spotnya cuma tadi Karangkursi, Sumur Pitu, sama nanti ada petilasan kayak gitu. Ya apa ya? Sebenarnya kalau membahas tentang Kerajaan Pantai Selatan tuh nggak akan pernah ada habisnya. Karena di belakang kita tuh ada seluas apa gitu kan. Tak terhingga ya Mas luasnya. Iya. Dan pesan sih Mas, ini kita berdiri di atas batu karang ya. Jadilah insan seperti batu karang, sekokoh batu karang, karena saat dihantam ombak
dia akan tetap tegar dan teguh untuk menghadapi dan kuat ya. Jadi filosofinya bahwasanya menjadi manusia itu tetap hatinya harus keras sekarang. Saat masalah itu datang, saat cobaan itu datang, ya akan dihadapi dan tetap kuat gitu menghadapi semua permasalahan gitu Mas. Jadi air laut ini ibarat kata ini permasalahan yang menerpa gitu. Asal endingnya jangan jadi sejahat Bathara Karang. Ya, satunya itu ya. Itu pesan-pesannya. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman semuanya. Ya. Perjalanan singkat kita setelah rangkaian Tour de mana nih? Jawa Barat aja kemana nih? Pesisir Selatan lebih tepatnya. Ya, pesisir selatan. Tour de pesisir selatan kisah Tanah Jawa. Mungkin ada 4 episode ya kita setelah ini. Semuanya seru-seru, semuanya meninggalkan kesan baik dan endingnya kita tutup di tempat yang memang sangat-sangat syarat akan makna tersendiri ya Om. Iya, dan memiliki vibrasi atau getaran energi alam semesta yang sangat luar biasa. Jadi kayak kita ke recharge nih, sebelum besok kita lanjutkan ke